Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelompok 12 yang beranggotakan Ari Adila Hasan, Dewi Anggita, Dinar Rizky, dan Isnur Hanifah. Eh, Perkenalkan kami untuk mempresentasikan makalah kami, yakni Reverse Engineering pada aplikasi Spotify. Ya, langsung saja. Yang pertama, eh, deskripsi produk digital yang akan disampaikan oleh teman kita semua, yakni Isnar Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ada suaranya. Aman, Bu. Hmm, Oke, untuk deskripsi produk digital yaitu Spotify merupakan salah satu platform streaming musik yang berbasis Stockholm, Swedia yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 dan resmi di Indonesia itu pada tahun 2016. Nah, aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa lagu, album, serta podcast dengan begitu banyak genre dan dari artis-artis di seluruh dunia. Juga aplikasi ini menyediakan pustaka musik yang sangat luas yang mencakup berbagai jenis musik dari berbagai artis dan label rekaman. User dapat mengeksplorasi berbagai genre musik, menemukan lagu populer atau album terbaru. Dalam prosesnya, dalam prosesnya user tidak perlu mengunduh atau menyimpan file musik secara lokal, karena Spotify memungkinkan pengguna untuk dapat streaming musik secara langsung melalui internet. Nah, aplikasi ini eh, bisa eh, membuat playlist pribadi gitu dengan isinya lagu-lagu yang mereka sukai. Selain playlist, Spotify juga menyediakan berbagai podcast dengan macam-macam topik. Nah, aplikasi ini juga menawarkan model bisnis premium serta premium di mana pengguna premium mereka dapat mengakses dan mendengarkan Spotify dengan beberapa keterbatasan gitu, seperti tidak bisa mengunduh lagu, terus pembatasan skip lagu gitu. Sedangkan pada pengguna premium terdapat beberapa fitur tambahan seperti mendengarkan musik tanpa iklan, mengunduh lagu untuk diputar secara offline, dan tentunya kualitas musik yang diputar memiliki kualitas yang lebih baik. Mungkin untuk deskripsi sekian, saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih Riz yang telah menyampaikan deskripsi dari aplikasi Spotify itu. Selanjutnya ada deskripsi spesifik terkait fitur Spotify. Yang pertama ada fitur pencarian yang akan disampaikan oleh Teteh Dinar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi fitur dari Spotify. Yang pertama ada pencarian lagu, album, penyanyi, playlist, dan podcast, di mana memiliki deskripsi fitur antara lain pencarian pada Spotify memungkinkan pengguna untuk menemukan lagu, album, penyanyi, playlist, dan podcast dengan mudah, di mana pengguna hanya perlu memasukkan kata kunci terkait judul lagu, album, serta nama penyanyi dan sebagainya untuk mereka cari. Fitur pencarian ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi dan menemukan berbagai konten musik dan audio yang mereka sukai dengan mudah di dalam aplikasi Spotify. Selanjutnya ada deskripsi bisnis yang akan disampaikan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Eh, Punten, ini deskripsi bisnis ya. Jadi proses bisnisnya itu mungkin akan saya bacakan ya, saya jelaskan, enggak, saya bacakan. Ya, jadi yang pertama itu prosesnya itu ada pengguna memasukkan kata kunci pencarian. Seperti bisa dari judul lagu, nama artis, album, pokoknya yang mau kita cari. Nah, selanjutnya itu Spotify dari sistemnya itu mengolah dan menganalisis kata kunci. Nah, sama dicocokkan pola dan analisis tagnya. Nah, kemudian Spotify memeriksa database mereka yang berisi informasi lagu, album, artis, playlist, dan sebagainya. Lalu Spotify menampilkan hasil pencarian yang relevan dengan kata kunci yang tadi kita masukkan. Nah, lalu pengguna dapat melihat eh, daftar hasil yang ditampilkan tadi oleh Spotify. Seperti itu. Nah, setelah kita nih pengguna mencari dan sudah tampil hasilnya dari Spotify, kita dapat mengklik pencariannya itu dan lagunya pun bisa diputar. Eh, Seperti itu. Nah, jadi bisnis rules-nya. Nah, itu kurang lebih sama ya seperti tadi. Itu fitur pencarian harus dapat menyocokkan kata kunci pengguna dengan informasi yang relevan dalam database Spotify. Yang kedua, hasil pencarian itu harus disajikan berdasarkan relevansi dan menekankan pada lagu, album, artis, playlist, atau podcast yang paling sesuai dengan kata kunci pencarian. Selanjutnya, fitur pencarian harus mendukung pencarian berdasarkan berbagai kriteria seperti judul lagu, nama artis, album, playlist, dan podcast. Jadi harus harus eh, kriterianya itu harus berkisaran antara yang disediakan oleh Spotify seperti lagu, nama artis, album, playlist, dan podcast seperti itu. Selanjutnya, fitur pencarian harus memberikan respon cepat dan akurat terhadap permintaan pencarian pengguna ya. Harus cepat ya responnya. Lalu fitur pencarian harus diperbarui dan ditingkatkan agar pengguna dapat menemukan konten musik dan audio yang mereka cari dengan mudah. Yang terakhir, hasil pencarian yang ditampilkan harus sesuai dengan kebijakan dan lisensi yang dimiliki oleh Spotify terkait dengan hak cipta dan distribusi konten. Selanjutnya, nah berikut ini ada data yang diinput ya. Dalam menjalankan fitur pencarian itu kita bisa menginput tadi ya data bisa dari judul, bisa dari nama album, nama artis, playlist, bisa podcast juga gitu. Pokoknya berkisaran itu. Lalu data yang diproses itu merupakan data yang diinputkan oleh user. Nah, jadi ya data yang kita inputkan tadi itu dicocokkan dengan informasi yang ada di Spotify, yang ada di database-nya, lalu nanti ditampilkan oleh Spotify dan bisa kita putar gitu. Nah, yang selanjutnya ada data yang retrieve. Nah, itu data yang ditampilkan dari hasil pencarian lagu ini adalah lagu yang cocok dan paling mendekati kecocokannya dengan kata kunci yang kita berikan tadi. Misalkan kita inputkan nih, kalau di sini contohnya ada kata naik gitu. Nah, akan ditampilkan semua yang memiliki kata naik. Jadi kita inputkan naik, misalkan semua lagu atau album, pokoknya semuanya baik lagu, album, playlist, podcast itu yang ada kata naiknya itu semuanya ditampilkan. Nah, jadi usernya itu nanti memilihnya itu dari situ. Nah, ini adalah contoh-contoh. Contoh tadi ya, kita nginputin naik tuh, semuanya keluar. Jadi kita bisa milih dari fitur-fitur yang di atas ini. Kalau kita klik all, ya nanti keluar semua, baik itu song, playlist, artis, dan sebagainya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada membuat playlist. Membuat playlist ini. Deskripsinya mungkin boleh dijelaskan ya sama Teh Dinar. Dipersilahkan. Baik, pertama ada deskripsi fitur ya. Fitur ini tuh membuat playlist di mana si user memungkinkan untuk
membuat daftar putar pribadi yang terdiri dari lagu favorit mereka. User dapat menambahkan lagu ke dalam playlist, mengatur urutan lagu, dan memberi judul pada playlistnya. Selanjutnya ada deskripsi bisnis proses atau bisnis rule, di mana proses bisnis utama dalam fitur ini adalah membuat playlist yang disesuaikan dengan preferensi user. User dapat memilih lagu lagu yang mereka sukai, mengumpulkan dalam satu daftar putar, dan memberikan judul yang sesuai dengan tema atau suasana hati playlist tersebut. Selanjutnya ada data yang diinput, di mana data yang diinput oleh pengguna adalah lagu-lagu yang mereka pilih dan dimasukkan ke dalam playlist. Pengguna dapat mengelompokkan lagu berdasarkan judul artis atau album yang menambahkan ke playlist yang sedang dibuat. Selanjutnya ada data yang diproses, yaitu data yang diinputkan oleh pengguna ke aplikasi Spotify untuk memverifikasi keberadaan lagu dalam database mereka. Spotify akan memproses permintaan pengguna dan memastikan bahwa lagu-lagu yang dipilih dapat ditambahkan ke dalam playlist. Yang terakhir ada data di retrieve. Data yang di retrieve adalah playlist yang telah dibuat oleh pengguna. Spotify akan menyimpan informasi tentang playlist termasuk judul, urutan lagu, dan detail lagu yang ada di dalamnya. Ketika pengguna mengakses playlist tersebut, Spotify akan mengambil data dari database mereka dan menampilkan playlist yang sesuai dari inputan user. Mungkin selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Dinar yang telah menyampaikan tadi ya deskripsi spesifik terkait fitur Spotify. Yang selanjutnya ada konseptual dan fisikal data model yang akan disampaikan oleh Teh Lis Nurhanifah. Yang dipersilakan. Tes ada suaranya. Ada. Oke, selanjutnya konseptual dan fisikal data model. Di mana dalam konteks Spotify ada beberapa entitas utama gitu yang terlihat dalam diagram konseptual. Salah satunya yaitu ada akun, di mana ada akun, user, terus penyanyi, lagu, lagu, terus playlist like, terus ada playlist detail, terus ada album like, podcast dan follow podcast. Nah, di mana di sini terlihat bahwa satu user itu hanya bisa satu akun, dan buat penyanyi uh, satu penyanyi satu user. Terus buat follow podcast satu user hanya bisa follow bisa nge-follow beberapa podcast gitu. Terus satu podcast bisa ada banyak follow podcast. Terus ada lagu, di mana lagu ini adalah many dari penyanyi, terus many dari playlist detail, eh eh eh, bukan many dari playlist detail, tapi one dari playlist detail, one to one, terus um, many dari album. Terus lagu ini one dari eh, banyaknya lagu like. Mungkin itu untuk konseptual. Sekarang ke fisikal. Nah, kan fisikal adalah representasi visual dari struktur data yang mencerminkan
Oke, buat physical data model di sini mungkin lebih ke penjelasan relasi antar entitasnya. Jadi di sini ada relasi antar user sama akun, di mana user memiliki atribut akun ID yang merupakan foreign key dari entitas akun. Lalu di sini juga ada follow with podcast yang atributnya terdapat podcast ID sama user ID yang keduanya merupakan foreign key dari user sama podcast. Oke, mungkin buat selanjutnya dijelasin lagi sama Eis. Terkait entitas penyanyi dan selanjutnya. Mungkin karena jaringan saudari sedang gangguan, akan saya lanjutkan untuk penjelasannya. Sini ada kelas penyanyi yang memiliki atribut user ID sebagai foreign key dari kelas user. Ada juga dari lagu yang memiliki atribut penyanyi dan album ID, yang merupakan foreign key dari penyanyi sama album. Terus buat lagu like, punya atribut lagu ID sama user ID yang merupakan foreign key dari user sama lagu. Nah, buat playlist, di sini kita ada playlist detail yang di dalamnya ada foreign key yang menyambung ke kelas playlist. Dan playlist ini karena dibuat oleh user, dia punya atribut user ID yang nyambung atau foreign key ke kelas user. Buat album dia nggak punya foreign key yang menyambung kemanapun, tapi di sini ada album like yang menghubungkan antara album dan user. Di dalamnya ada user ID sama album ID sebagai foreign key dari album sama user. Untuk selanjutnya, ini ERD yang ditampilkan dari Debiver kita. Setelah dicek, hasilnya itu sama data model yang kita bikin pertama. Ada berapa entitas? 1, 2, 3. Ada 12 entitas yang hubungannya juga sama data model yang kita buat. Gitu. Mungkin gitu aja sih penjelasan dari konseptual sama physical data model. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewi dan Aisyah tadi yang telah menyampaikan konseptual dan physical data model. Selanjutnya ini ada script DDL dan screenshot-nya ya yang akan disampaikan oleh Dek Dinar. Kepada Adik dipersilahkan. Baik, ada suaranya kan Teh Arif. Ada banget. Yang pertama ada script DDL buat membuat tabel akun, di mana scriptnya create table terus ditulis nama tabel yang akan dibuatnya. Yang pertama kan ini ada tabel akun, dia punya atribut akun ID, email, password, di mana primary key-nya adalah akun ID dan unique-nya email. Selanjutnya ada create table user sama script-nya kayak tadi yang sebelumnya, kayak tabel akun yang membedakan ada nama tabelnya sama atribut di dalamnya.
Selanjutnya ada tabel penyanyi, di mana tabel penyanyi ini mempunyai atribut penyanyi ID, user ID, dan primary key-nya penyanyi ID. Foreign key-nya ada user ID yang reference ke tabel user ID. Selanjutnya ada create table akun, memiliki atribut lagu ID, judul lagu, penyanyi ID, dan primary key-nya lagu ID. Foreign key-nya ada penyanyi ID yang reference ke tabel penyanyi ID. Selanjutnya ada create table lagu like, di mana create table lagu like ini menampung lagu-lagu yang disukai oleh user. Memiliki atribut lagu like ID, dan berprimary key lagu like ID, dan foreign key-nya lagu ID reference ke tabel lagu ID. Selanjutnya ada create table album, di mana table ini tuh menampung album di Spotify, memiliki atribut album ID tahun, judul album, lagu ID, di mana primary key-nya ada album ID dan foreign key-nya lagu ID reference ke tabel lagu. Yang selanjutnya ada create table album like, di mana album like ini menampung album yang disukai oleh user Spotify, memiliki atribut album like ID, di mana primary key-nya adalah album like ID dan foreign key-nya album ID reference ke tabel album ID. Yang selanjutnya ada create table playlist, di mana ini tabel menampung playlist dalam Spotify, memiliki atribut playlist ID, judul playlist, lagu ID, dan durasi. Primary key-nya playlist ID dan foreign key-nya ada lagu ID reference ke tabel lagu. Selanjutnya ada create table playlist detail, memiliki atribut playlist detail ID, lagu ID. Primary key-nya playlist detail ID, foreign key-nya playlist ID reference ke playlist, dan lagu ID reference ke lagu. Selanjutnya ada tabel playlist like, di mana tabel ini menampung playlist yang disukai oleh user dalam Spotify, memiliki atribut playlist like ID, primary key-nya playlist like ID, dan foreign key-nya playlist ID reference ke tabel playlist. Selanjutnya ada create table podcast, di mana table ini menampung podcast di dalam Spotify, memiliki atribut podcast ID, judul podcast, nama host, deskripsi podcast, episode, dan lagu ID, di mana memiliki primary key podcast ID dan foreign key lagu ID reference ke tabel lagu. Yang terakhir ada create table follower podcast, di mana ini menampung followers user yang memfollow podcast, memiliki atribut follower podcast ID dan user ID, di mana primary key-nya follower podcast ID, foreign key-nya podcast ID reference ke tabel podcast, dan user ID reference ke tabel user. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih. Yang selanjutnya ini ada script insert dan data dummy. Nah, di sini ada yang akan dijelaskan oleh saya sendiri ya. Di sini ada insert table akun ya. Insert akun, ini insert into akun. Solusinya itu ada akun ID, email, dan password. Dimasukkan sesuai dengan yang akan kita masukkan. Yang itu ada satu akun ID-nya itu integer ya. Jadi diisi satu, terus Dewi Anggita di gmail.com, dan itu passwordnya Dewi Anggita. Dan seterusnya. Nah, berikut ini tampilan data dummy-nya yang telah kita insert di database Deviver. Nah, selanjutnya ada insert next. Nah, insert tabel user. Nah, ini insertnya insert into tabelnya user. Terus values-nya itu ada
user ID ya, user ID, jumlah pengikut, jumlah mengikuti, akun ID, sama nama user. Nah, itu di-insert sesuai dengan yang akan kita masukkan. Kalau untuk akun ID, itu kita masukkan sesuai dengan yang telah kita input tadi sebelumnya di akun ID. Nah, selanjutnya ada insert tabel penyanyi. Ini sama ya, scriptnya itu insert into tabelnya penyanyi, lalu values-nya itu ada penyanyi ID dan user ID. User ID ini eh, harus disesuaikan ya dengan yang tadi kita inputkan. Lalu penyanyi ID-nya juga kita inputkan. Ya, itu dan ini hasil data dummy-nya. Eh, yang selanjutnya ada insert tabel lagu. Scriptnya masih sama. Scriptnya sama semua ya teman-teman. Ini dan values-nya itu ada lagu ID, ada judul lagu, penyanyi ID dan album ID. Dan di sini lagu ID itu eh, ya lagu ID dimasukkan. Terus judul lagu, penyanyi ID harus penyanyinya udah yang sama dengan yang kita inputkan tadi di tabel penyanyi. Tuh, terus di sini ada album ID juga. Selanjutnya ada tabel lagu like. Ini scriptnya sama. Insert into lagu like. Values-nya ada lagu like ID, lagu ID dan user ID. Nah, yang selanjutnya ada insert tabel album. Ini values-nya ada album ID, tahun, dan judul album. Jadi ini di-insert menurut urutan ini ya, urutan dari data dummy-nya di sini. Yang selanjutnya ada album like. Album like ini values-nya ada album like ID, user ID, dan album ID. Nah, jadi ini di sebentar. Mohon maaf teman-teman. Ya, mohon maaf teman-teman tadi harus cari chargeran ya. Nah, izin melanjutkannya. Jadi di sini values-nya ada album like ID, ada user ID dan album ID ya. Tadi sama seperti tadi, user ID sama album ID itu harus disesuaikan harus sama dengan yang telah kita input tadi. Yang selanjutnya ada tabel podcast. Nah, di sini tabel podcast itu kita insert into podcast, values-nya ada podcast ID, judul podcast, nama host, deskripsi podcast, dan jumlah episode. Nah, di sini di-insert sesuai uh, urutannya sesuai dengan urutan yang ada di sini, di data dummy-nya. Nah, ada insert follow podcast. Jadi di sini follow podcast ID, ada podcast ID dan user ID. Nah, di sini yang tinggal di input aja ya, di podcast ID dan user ID-nya disesuaikan dengan yang sudah kita input. Harus sesuai, kalau misalkan nggak sesuai itu nanti akan menimbulkan error. Tuh. Terus yang selanjutnya ada tabel playlist. Di sini ada insert into playlist. Playlist-nya ada playlist ID, judul playlist, dan user ID. Di sini yang, nah, itu user ID ya yang harus sesuai. Foreign key. Nah, selanjutnya ada playlist detail. Scriptnya masih sama. Insert into playlist detail. Values-nya itu ada playlist detail ID, playlist ID, dan lagu ID. Nah, seperti ini teman-teman. Dan
Selanjutnya ada playlist like, tabel playlist like, scriptnya insert into playlist like, playlistnya ada playlist like ID, user ID, dan playlist ID. Ya, selanjutnya ada script query yang akan dijelaskan oleh Teteh Dewi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selanjutnya adalah script query yang kita gunakan pada fitur Spotify yang kita ambil. Yang pertama, menampilkan semua user. Untuk scriptnya kita pakai select from user. Nah, ini tuh bakal mengembalikan semua user dengan semua atributnya gitu. Di sini bisa kita lihat ada user ID, jumlah pengikut, mengikuti akun ID sama nama user. Selanjutnya ada menampilkan playlist yang dibuat oleh tiap user. Untuk yang ditampilkannya, kita cuma nampilin 2 atribut, yaitu judul playlist sama nama user. Dengan judul playlist yang kita ubah namanya pakai S dengan playlist yang dibuat. Untuk menampilkan data ini, kita menggabungkan 2 tabel, yaitu tabel playlist dan tabel user. Dan tampilan hasilnya seperti ini. Nama user sama playlist yang dibuat oleh masing-masing usernya. Yang selanjutnya, kita menampilkan playlist yang dibuat oleh user tertentu. Kalau sebelumnya kita nampilin semua user, di query ini, kita cuma nampilin satu user sama playlist yang dia buat. Scriptnya sama, cuma ada tambahan where user, nama usernya, nama user yang kita kehendaki atau yang udah kita tentukan. Di sini kita ambil contoh nama usernya Ari Adillah. Nah, tampilan hasilnya menampilkan nama user dan playlist yang dibuat oleh Ari Adillah. Selanjutnya menampilkan followed podcast dari tiap user, sama kayak poin kedua. Di sini kita ambilnya judul podcast sama nama user, dan menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel podcast, tabel followed podcast, dan tabel user. Dan tampilan hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya masih menampilkan followed podcast, tapi dari user yang ditentukan lagi. Kayak tadi yang ketiga, jadi pakai where lagi nama usernya siapa. Di sini kita ambil contohnya Dina Rizky, dan tampilan hasilnya menampilkan podcast yang di-follow oleh Dina Rizky. Selanjutnya yaitu menampilkan lagu dari penyanyi tertentu. Nah, kayak yang dibahas sebelumnya, kalau di fitur ini kita kan ada fitur pencarian. Nah, keyword atau kata kunci yang dimasukkannya itu bisa lagu, bisa penyanyi, dan lain-lain. Di sini kita ambil contoh penyanyi gitu yang di search-nya. Tampilan hasilnya akan menampilkan judul lagu sama nama user. Kenapa nama user bukan nama penyanyi? Soalnya penyanyi itu kan termasuk golongan user dan atribut nama itu terdapatnya pada tabel user. Di sini kita gabungin 3 tabel, yaitu tabel lagu, tabel penyanyi, sama tabel user. Dan where-nya, nama user yang kita mau tampilin, penyanyinya yaitu NCT. Tampilan hasilnya sebagai berikut. Di sini artisnya NCT dan lagu-lagu dari NCT. Selanjutnya, menampilkan lagu dari album tertentu. Kalau sebelumnya kita nampilinnya tuh keywordnya penyanyi, kalau sekarang album. Sama aja kayak sebelumnya, cuma di sini yang ditampilkannya judul lagu sama judul album. Dengan judul albumnya itu Glitch Mode, maka akan ditampilkan judul albumnya, nama album, sama lagu-lagu yang terdapat di album Glitch Mode itu. Selanjutnya menampilkan jumlah lagu dari album tertentu. Nah, ketika kita nyari album, di album itu ada informasi mengenai berapa banyak jumlah lagu yang ada di album tersebut. Untuk menampilkannya, kita bisa menampilkan judul album sama lagu ID. Dan lagu ID-nya ini di-count gitu, dihitung jumlahnya. Kita joinin 2 tabel, yaitu tabel album dan tabel lagu, ketika judul albumnya itu Glitch Mode, dan di grup berdasarkan judul album. Bisa kita lihat ya, kayak yang di atas sebenarnya, cuma di sini yang ditampilkannya itu jumlah dari lagu-lagunya.
Oke, selanjutnya menampilkan lagu yang disukai berdasarkan user. Di Spotify kita tuh bisa nambahin lagu-lagu yang kita suka. Nah, itu tuh bakal dikelompokkan ke dalam satu kayak playlist lagi tentang lagu yang dia sukai gitu. Di sini kita nampilinnya nama user sama judul lagu yang kita ubah jadi like lagu dan menggabungkan 3 tabel yaitu tabel user, lagu like sama lagu. Where-nya nama user Dewi Anggita lihat Dewi Anggita dan tampilan hasilnya seperti ini. Lagu yang disukai dan nama user. Selanjutnya ada playlist yang disukai sama kayak sebelumnya, jadi digrupkan atau dibikin playlist tentang playlist yang disukai ini gitu. Kita gabungin 3 tabel, playlist like, user sama tabel playlist. Dan ini hasilnya. Jadi kita nampilin semua user dengan playlist-playlist yang dia sukai. Selanjutnya ada banyak playlist yang dia sukai tiap usernya. Pakai nama user dan count atau menghitung judul playlistnya. Menggabungkan 3 tabel, playlist like, user, dan playlist. Dan di sini kita pakai ascending, jadi namanya akan diurutkan dari yang terkecil, jadi dari A ke Z. Selanjutnya ada album yang disukai berdasarkan tahun, yang akan ditampilkannya nama user, judul album, dan tahun album. Di sini album tahun dibatasi pakai lebih besar dari 2020, jadi akan ditampilkan lagu yang disukai oleh user, tapi yang lebih dari 2020, jadi 2021 sampai sekarang. Ini hasilnya. Selanjutnya menampilkan judul lagu dan penyanyi. Jadi normalnya atau basicnya ketika kita search lagu yang akan ditampilkan itu lagunya dan di sana akan ada identitas nama penyanyinya. Di sini yang ditampilkan judul lagu sama nama user sebagai penyanyi atau artis, menggabungkan tabel lagu, penyanyi, dan tabel user. Ini tampilan hasil dari lagu-lagu yang ada di database yang kita buat, judul lagu sama artis-artisnya. Dan selanjutnya, kita menampilkan lagu berdasarkan genre tertentu. Nah, lagu itu punya atribut genre, nah kita bisa mencari lagu berdasarkan genrenya. Di sini kita ambil genre pop, dan akan menampilkan lagu-lagu yang memiliki genre pop. Selanjutnya menampilkan lagu atau album playlist podcast berdasarkan kata kunci. Nah, buat fitur pencarian di Spotify, kita tuh nggak harus memasukkan kata kunci yang spesifik. Jadi bisa potongan kata ataupun huruf doang, itu udah bakal menampilkan lagu atau album playlist podcast yang mengandung kata kunci tersebut. Nah, di sini kita ambil contohnya, kata kuncinya itu huruf O, dengan maksud persen O persen ini, jadi si O-nya bisa berada di depan, tengah, ataupun belakang. Oke, tampilan hasilnya dari lagu, ini kan yang pertama skrip buat lagu, yang kedua buat album, playlist, dan podcast. Hasilnya untuk lagu yang mengandung huruf O ada ini kan ada yang di depan, ada yang di tengah juga. Ini buat album, playlist, dan podcast. Mungkin sekian penyampaian tentang query dari proyek kita. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Banyak sekali ya query-nya. Terima kasih kepada Kak Dewi atas penyampaiannya. Nah, jadi sekian ya laporan makalah dari kelompok 12, kelompok kami. Eh, jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak eh, kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan karena kita juga masih belajar ya. Seperti itu Bapak Wildan. Terima kasih atas pengajaran terus dedikasi Pak Wildan kepada kita selama ini sudah dengan sabar mengajarkan kita banyak hal, apalagi kalau praktikum basket itu masih sedikit gitu muridnya, tapi Pak Wildan dengan senang hati tetap mengajarkan kita. Terima kasih banyak kepada Pak Wildan dan terima kasih kepada teman-teman ya di sini telah bekerja keras untuk mengerjakan
tugas ini akhirnya kita selesai mengerjakan project basis data ini. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, boleh dong on cam semuanya kita foto bareng. Iya Kak, Dek, Mbak, Teh. Iya, ya nggak apa-apa foto barengnya di abadikan. Yang pakai laptop, aduh ini dua Dek Dinar dan Teh Eis. Ya Yaudah, ditunggu atau on berdua. cam-nya. Yaudah, kalau tidak memungkinkan untuk on cam, nggak apa-apa Kak, kita berdua aja. Sudah. Bentar. Ya, terima kasih teman-teman dan terima kasih Bentuk sekali lagi. Oh, sekali lagi. 1, 2. Kira 1, 2. Dah. Ya, terima kasih teman-teman semua yang ada di dalam room Zoom ini dan terima kasih juga mungkin teman-teman yang menyaksikan rekaman ini. Dan terima kasih kepada Pak Wildan yang terutama karena telah mengajarkan kita banyak hal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.